Baik, kita mulai saja Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita sudah dipertemukan di agenda yang memang sudah 1 pekan terakhir diagendakan. Dan saya sampaikan selamat datang kepada Bapak Ibu dari berbagai daerah. Dari data yang kami dapatkan, ini ada yang dari Indonesia Tengah, Indonesia Timur. Selamat datang bagi para pemilik yayasan pendidikan, para pemilik lembaga pendidikan baik formal ataupun non formal, para guru, termasuk para orang tua yang setiap hari tentunya membersamai putra-putrinya di rumah belajar. Begitu. Perkenalkan, nama saya Bapak Ibu Bambang Ahdiat. Saya leader di Tresen Makassar, Sulawesi, kemudian di Ciamis. Nah, hari ini yang terdaftar ada 100 orang yang nanti akan berpartisipasi. Saya ingin menyampaikan beberapa peraturan yang tentunya nanti diharapkan ini akan mempermudah Bapak Ibu untuk mendapatkan apa yang sebelumnya ingin didapatkan dari kegiatan ini. Nah, yang pertama, Bapak Ibu, ketika nanti pematerian itu semua akan di-mute begitu, sehingga tidak ada suara kecuali dari pemateri. Yang kedua, jika Bapak Ibu sudah memiliki pertanyaan sebelum sesi tanya jawab dibuka, maka dipersilakan Bapak Ibu untuk menyampaikan pertanyaan di chat Zoom seperti itu. Sehingga ketika nanti ada sesi tanya jawab, kami akan mempersilahkan dari pertanyaan yang nanti kami pilih begitu. Nah, kemudian penanya dipersilahkan untuk memberikan tanda di layar dengan menu clap. Boleh Bapak Ibu ikuti instruksinya. Mohon bantuan, itu di layar Bapak Ibu ada menu reaction. Boleh diklik dulu menu reactionnya, lalu pilih clap yang sebelah kiri. Oke, ada beberapa yang sudah merespon. Nah, begitu. Jadi nanti ketika disebutkan namanya, berikan tanda. Begitu nama yang disebutkan nanti di unmute. Begitu. Oke, iya sudah terlihat semuanya memberikan respon. Nah, setelah itu nanti bisa langsung berbicara dengan pemateri. Baik Bapak Ibu, itu saja mungkin peraturan yang saya sampaikan. Untuk schedule-nya, itu 5 menit awal ini untuk sesi pembukaan dan pengenalan materi. Kemudian sesi berikutnya itu pematerian dari jam 13:05 sampai jam 2.25 itu sudah plus tanya jawab, dan 5 menit terakhir itu langsung penutup begitu dan kesimpulan. Nah, itu mungkin gambaran singkatnya tentang kegiatan kita seperti yang dijadwalkan dari jam 1 sampai jam 2:30 begitu. Nah, untuk mengefisienkan waktu, saya memperkenalkan pemateri terlebih dahulu untuk Bapak Ibu. Beliau bernama Bapak Muhammad Gurnalis lengkapnya. Beliau adalah, nah itu, MG di situ, Muhammad Gurnalis. Jadi kami sering memanggilnya Om Gur atau Mr. G. Nah, beliau adalah owner dan founder dari Study Club An-Nahal, yang mungkin cabangnya juga di beberapa tempat yang mungkin Bapak Ibu sudah ketahui, dan founder dari Tursina Conversation Club, divisi bahasa asing, kemudian Tresen. Nah, ini lembaga yang ingin kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu yang menginisiasi kegiatan hari ini. Nah, adapun mungkin alasan kenapa kami mengadakan kegiatan ini, jadi sekitar 1 bulan yang lalu kami menghubungi banyak orang tua di daerah Jawa Barat tentang bagaimana kondisi anak-anak pasca COVID begitu. Nah, dari banyak yang memberikan respon para orang tua ini hampir senada tentang jenuhnya anak di rumah. Kemudian bahkan ada orang tua yang menyampaikan, kalau anak saya sekarang gemuk Pak, alhamdulillah. Nah, uniknya jawabannya gemuk begitu. Nah, kenapa bisa seperti itu? Ternyata kegiatannya, Ibu itu menyampaikan, kalau tidur, kalau tidak tidur, dia makan, kemudian main HP. Nah, sehingga dari banyaknya respon yang seperti itu, kami mendapatkan data bahwa ternyata di rumah saja dari Maret sampai sekitar Juni, 3-4 bulan, itu bukan hanya mengubah pola belajar, yang tadinya baca buku,
jadi ke gadget. Yang tadinya ketemu nanya ke guru, ke teman, jadi ke gadget. Semua serba ke gadget. Jadi bukan hanya mengubah pola belajar, tapi juga pola hidup ternyata. Jam tidur berubah, jam bangun berubah, jam sholat berubah. Nah, sehingga kami mengkhawatirkan, meskipun berharap tidak terjadi, kalau seandainya Januari nanti masuk sekolah, anggap corona selesai, maka para orang tua dan pihak sekolah akan memanen kendala yang baru, yaitu anak-anak yang sudah terbiasa dengan gadget. Nah, itu saja mungkin pendahuluan yang ingin saya sampaikan sebagai moderator kepada Bapak dan Ibu mengapa kami mengadakan kegiatan ini. Nah, baik, untuk sesi berikutnya kita masuk ke pematerian dari Bapak Muhammad Gurnalis. Kepada Om Gur, saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini suaranya jelas ya? Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad amma ba'du. Ini kelihatan wajah-wajahnya, ini wajah orang tua kebanyakan ya, ibu-ibu, bapak-bapak. Cuma mungkin kalau sekarang ini sudah agak mulai bertanduk sepertinya ya. Menghadapi anak-anak di rumah ini udah mulai kehabisan akal sepertinya ini. Tapi jangan khawatir Bapak Ibu, stresnya udah menyebar secara nasional ini. Alhamdulillah kita bisa sharing tentang dunia pendidikan saat ini. Mudah-mudahan ada solusi bersama untuk mencerdaskan anak-anak bangsa. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gurnalis. Saya mulai di dunia pendidikan sejak tahun 99. Alhamdulillah, kendala di dunia pendidikan kita sungguh sangat semerawut, itu menurut saya pribadi, berdasarkan penelitian selama belasan tahun. Mungkin Bapak Ibu sendiri bisa lihat, saya ambil contoh kurikulum bahasa Inggris. Kita yang dulu belajar bahasa Inggris ada yang sejak SD, ada yang sejak SMP, tapi sampai hari ini belum bisa berbahasa Inggris. Ini udah puluhan tahun tetap saja bahasa Inggrisnya vakum. Padahal di sekolah manapun itu bahasa Inggris itu dipelajari. Nah, adapun anak-anak atau siswa yang bisa berbahasa Inggris sudah pasti itu atas bantuan dari kursus di luar sekolah. Tidak semua memang, tapi dominan seperti itu. Nah, ada anak SMA yang belajar fisika, nilainya 10 di fisika, tapi ketika ke rumah listrik mati, sikringnya putus, dia nggak bisa benerin. Nah, jadi teori fisikanya nggak nyampe itu ke rumah. Nah, ini kondisi ini terjadi sebelum COVID datang. Jadi saya akan sampaikan dulu penemuan yang saya temukan di lapangan sebelum COVID-19 ini ada. Jadi saya berkunjung ke beberapa perguruan tinggi yang ternyata menurut dosen-dosen setempat itu inputnya tidak memadai untuk belajar materi yang sedang mereka hadapi. Nah, begitu juga kalau saya berkunjung ke banyak SMA. Jadi para guru mengatakan bahwa kemampuan anak-anak ini memang belum layak berada di stage-nya. Nah, kenapa ini terjadi? Nah, kemudian uniknya, setiap grade itu akan menyalahkan grade di bawahnya. Perguruan tinggi menyalahkan SMA, SMA menyalahkan SMP, SMP menyalahkan SD. Dan tidak ada satu lembaga formal pun yang berdiskusi untuk menjadi problem solver di sini. Seperti itu. Jadi saya mulai membuat bimbel dulu, itu pada tahun 2000-an lah. Dan alhamdulillah saya menemukan sebuah metodologi yang bisa diterima siswa. Saya pengajar fisika dan matematik saat itu. Banyak siswa yang asalnya memang prestasinya anjlok, tapi bisa masuk perguruan tinggi favorit. Kami buka kelas khusus, tidak dites, mau separah apapun dia, kami kelola.
Kenapa? Karena kami yakin setiap orang bisa mempelajari apapun kalau dia mau. Dan bagaimana cara kita mengarahkan anak-anak ini agar bisa mencapai apa yang dia inginkan. Nah, seperti itu. Tapi terus terang, coverage-nya tidak begitu bagus, Bapak Ibu. Paling 1-2 anak sampai 30 orang itu tidak begitu bisa mengubah bangsa ini. Nah, dari mulai mendidik anak, saya mulai mendidik guru. Ada banyak guru-guru yang saya training, tapi ternyata mendidik guru menjadi guru yang luar biasa handal itu susahnya minta ampun. Paling 1 tahun saya mencetak 3-30 orang, ini pun tidak begitu signifikan. Seperti itu. Anak-anak tetap saja banyak yang terlantar. Arti terlantar di sini adalah kemampuannya tidak meningkat. Guru-guru di sekolah juga frustrasi menghadapi anak-anak seperti ini. Nah, pada dasarnya anak yang membutuhkan perhatian sampai akhirnya mereka mencari kegiatan yang negatif di luar akademik. Bagaimana penanganan BP di sekolah? Nah, kebanyakan guru-guru BP di sekolah itu menangani kenakalan anak. Padahal inti kenakalan anak itu mereka tidak berprestasi. Jadi ketika anak ini ditangani oleh BPBK, ditangani kenakalannya, tapi tidak dibuat pintar, maka mereka tetap tidak mendapatkan respect atau respon yang positif dari teman-temannya. Jadi akhirnya kebutuhan perhatian itu kembali lari ke arah negatif. Padahal di sekolah itu, dominan anak-anak nakal itu asalnya karena akademiknya tidak bagus. Maka dia lari ke arah yang negatif. Seperti itu. Nah, kami mulai berpikir bagaimana caranya agar ini bisa ditangani. Sehingga kalau dari sisi anak yang diperbaiki secara langsung, tadi seperti saya sampaikan, coverage-nya tidak terlalu luas, guru-guru juga kalau guru-guru saja yang diperbaiki juga tidak terlalu signifikan jumlahnya, maka kami memperbaiki alat yang menghubungkan antara guru dan siswa. Nah, instrumen ini kita bikin bagaimana caranya dalam waktu singkat anak-anak bisa kembali ke mencintai pembelajaran. Nah, kembali ke fakta kegagalan di lapangan. Saya pernah menemukan sarjana matematik perguruan tingginya, mohon maaf tidak saya sebutkan, itu lulus dengan nilai yang spektakuler, tapi ketika mengerjakan perkalian ke bawah, metodologinya salah. Dan hasilnya juga salah. Ini padahal sarjana matematik dari jurusan pendidikan. Kebayang ini kalau guru ini masuk ke sekolah, berapa ratus anak yang akan dibikin damage. Nah, ini bisa sampai seperti itu. Dosen-dosen senior di kampus-kampus itu frustasi karena melihat mahasiswa yang menerima mata kuliah mereka tidak mampu. Kenapa? Karena ternyata setelah dideteksi pembagiannya belum siap, basic berpikirnya belum siap, kemampuan nalarnya masih sekelas anak kelas 6 SD. Oh, ini mengerikan ini. Nah, ini dikhawatirkan kalau ini terjadi pada anak-anak kita. Nah, seperti itu. Nah, kami mencoba menjadi problem solver di sini. Banyak diskusi ke sana ke sini dan mencari data dari fakta yang ada di lapangan. Alhamdulillah kami menemukan banyak hal yang bisa kami pelajari. Seperti itu. Nah, ketika COVID-19 datang, ini lebih menyakitkan terutama bagi para orang tua. Kenapa? Karena kalau di berita-berita kan orang tua enak aja ya kalau misalkan anak kita gagal bersekolah, kita nyalain guru-guru di sekolah gitu. Nah, setelah ada COVID-19 ini kita pusing sendiri. Ternyata
ngajar anak kita yang cuma 1-2 orang itu tanduknya pada keluar kan. Nah, ini yang perlu disadari nih. Ternyata mengajar anak sendiri itu lebih susah ketimbang mengajar anak orang. Saya yakin Bapak Ibu yang sudah menjadi guru di sekolah pun mengakui hal tersebut. Ada guru matematik, guru favorit di sekolah, tapi ngajar anak sendiri itu lebih baik marah-marah. Jadi jauh lebih banyak marahnya ketimbang mengajarnya. Rata-rata bertahan hanya 10-15 menit belajar, kesananya langsung si anak nangis. Atau jadi marahan sama ibunya. Nggak mau belajar lagi. Lalu ibunya minta tolong sama kakaknya sama saja. Nah, ini fenomena yang ada di lapangan seperti ini tetap terjadi dari hari ke hari. Nah, sekarang anak-anak kita tidak ada panduan belajar. Mereka diam di rumah, tidak ada yang mengawasi, karena orang tua pun semakin lama semakin jenuh dan kehabisan akal menghadapi anak-anak. Kalaupun misalkan si anak main gadget dan kita ingin menghilangkan main gadgetnya, kan harus ada gantinya. Kita nggak bisa mengatakan ke anak jangan terlalu banyak main gadget tapi nggak ada gantinya. Masa anak ngelamun? Nah, ini nggak fair. Nah, sementara ganti anak bermain mungkin untuk 1 minggu kita bisa sediakan. Tapi kalau berbulan-bulan begini kita kehilangan akal. Nah, ini fakta di lapangan seperti itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, mungkin kita melihat dan membandingkan kurikulum kita dengan kurikulum Finland yang luar biasa. Sebenarnya letak kesalahannya bukan hanya dari kurikulum, banyak hal di kita. Cuma alangkah lebih baiknya saya pribadi mengajak, karena saya juga sebagai orang tua, karena sebagai seorang muslim, kita wajib tahu kalau bagaimanapun anak kita itu tanggung jawabnya bukan di guru di sekolah. Allah akan menanyakannya pada kita semua, pada para orang tua. Gitu. Dan diterangkan di sana bahwa mau apapun warna anak-anak itu tergantung pola didik orang tuanya. Nah, ini yang harus digarisbawahi. Nah, mudah-mudahan ke depannya anak baik bersekolah lagi nanti ataupun masih pembelajaran jarak jauh, ini bisa ditangani dengan mudah dan menyenangkan. Nah, kemudian muncul pertanyaan yang mendasar. Kenapa anak jadi malas belajar? Coba kita renungkan dulu ketika kita sekolah, kenapa kita malas belajar? Nah, banyak hal yang menjadi alasan mengatakan karena ini, karena itu, tapi sesungguhnya kita tidak mau belajar karena kita tidak menikmati belajar itu sendiri. Nah, kenikmatan belajar itu udah tercabut dari anak-anak kita. Bagaimana anak-anak kita bisa belajar matematik dengan waktu yang durasinya panjang, fisika, bahasa Inggris, atau apapun mata pelajarannya, kalau rasa suka belajarnya memang sudah mereka tidak punya. Nah, yang harus dikembalikan pada anak-anak kita itu adalah kenikmatan belajar. Kita coba mengingat masa lalu ketika kita mengerjakan soal eksak tanpa bantuan orang lain, dengan begitu berdarah-darah lah intinya begitu, tapi kita bisa selesaikan. Lalu kita lihat kunci jawaban atau pembahasan dan benar apa yang kita lakukan. Itu rasa senangnya luar biasa. Allah menitipkan rasa senang pada pecinta pembelajar seperti itu. Nah, sekarang anak-anak sudah tidak punya kesenangan seperti itu. Jadi kalau kita mau memperbaiki anak-anak generasi sekarang, sebelum ke materi pelajaran, yang jauh lebih penting adalah psikologi pendidikan yang harus mereka terima. Bagaimana mereka bisa melihat matematik, fisika, atau apapun pelajarannya dengan menyenangkan, rasa rindu, dan ngebet pengen ngerjain. Nah, ini yang harus kita usahakan pada anak didik kita. Nah, alhamdulillah,
kita bisa lakukan itu semua. Baik orang tua di rumah, ataupun guru-guru di sekolah. Hanya kuncinya metodologinya bagaimana. Nah, setelah metodologi, tentu saja anak pun harus siap menangkap pelajaran yang kita sampaikan. Coba Bapak Ibu bayangkan, bagaimana anak di usia kelas 12 SMA mau bisa menyenangi, metodologinya semenyenangkan apapun, ketika kemampuannya masih setara anak kelas 5 SD. Sesabar apapun gurunya, sehebat apapun metodologinya, dia tidak akan bisa. Seolah-olah kita memaksakan anak kelas 6 SD loncat ke kelas 12 SMA. Nah, ini berbahaya ini buat si anak. Nah, sementara banyak pengajar di sekolah ataupun di rumah, termasuk orang tua, ketika mengajarkan ke anak, itu memaksakan agar anak mengerti materi yang sedang kita sampaikan. Bukan mengerti apa sebenarnya yang dibutuhkan anak. Jadi Bapak Ibu, jauh lebih baik sebelum kita menyampaikan materi yang kita sampaikan, itu kita tahu dulu kemampuan anak seperti apa. Jadi pendiagnosaan itu sangat penting. Nah, ini fakta di lapangan. Mungkin lebih jauhnya kita mending ke sharing aja ya Bu ya. Kita tanya jawab dulu, nanti kita menggali banyak hal dari tanya jawab tersebut, karena saya yakin kita masing-masing di lapangan juga menemukan kendala-kendala yang unik yang bisa kita bahas bersama. Oke, saya persilakan untuk moderator memimpin tanya jawab, silakan. Baik. Cek. Oke. Alhamdulillah ini sudah ada penanya, Om Gur. Ada Ibu Yati menanyakan tentang kondisi anak begitu ya. Ini Ibu Yati boleh say hello? Oke. Oh, yang ini ya. Baik. Jadi kepada Ibu Yati saya unmute dulu. Silakan kepada Ibu Yati Cahyati untuk menyampaikan pertanyaannya. Bisa dipilih itunya, Bu? Udah. Oh, ya udah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Ini saya punya 3 anak yang PJJ ya saat ini ya. Itu awal-awalnya sih memang semangat. Makin kesini udah, akhirnya tugasnya numpuk tuh. Jadi kadang bingung juga kalau untuk belajar, marah juga saya nggak, kasihan juga gitu mengingat psikologi mereka. Tapi kalau enggak, saya terus di WA sama gurunya, ini Kaira belum ngerjain tugas, ini Nayara ini, waduh saya yang pusing sendiri malah sampai jadi berjibaku sama anak-anak kita yang ayo dong absen dulu, sekarang pelajaran ini saya harus 3 anak gitu dalam satu waktu. Nah, itu cara menumbuhkan itu satu. Kedua, saya benar tadi kata Om Muhammad jurnalis ya, kekhawatiran tentang jadi senang sama gadget. Saya juga ngelihat faktanya sekarang karena anak-anak saya jadi lebih banyak waktu untuk gadget. Jadi walaupun saya standby di rumah, misalkan waktu sholat, ayo sholat, sebentar ini lagi K-pop nih. Atau yang satunya, nih aku mau, walah, saya jadi itu cara mengatasinya biar psikologi anak itu tumbuh lagi. Saya makin lama saya juga khawatir, makanya alhamdulillah ada webinar ini. Saya harus gimana ya menanggapi hal seperti itu? Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Ibu Yati. Untuk Om Gur silakan sebentar. Unmute dulu. Oke, ini pertanyaan bagus ini dari Ibu Yati Cahyati ya. Pada kondisi sekarang ini sebenarnya
yang sedang bingung itu bukan cuman kita sebagai orang tua, tapi guru di sekolah juga sama. Jadi kebanyakan guru di sekolah itu hanya memaksakan diri bagaimana caranya agar materi yang biasa disampaikan di sekolah bisa disampaikan di PJJ. Oh, ini berantakan. Kebayang, Bu, saya ini pengajar fisika. Kebanyakan pengajar fisika, tatap muka aja berantakan itu. Apalagi dengan PJJ. Nah, jadi kita tidak usah terlalu memikirkan tugas, Bu, ya. Tapi kebutuhan anak kita di rumah itu apa? Jadi alangkah lebih baiknya kalau misalkan kita konsultasikan dulu, sebenarnya anak-anak di rumah ini butuhnya apa? Yang paling penting kan basic berpikirnya itu benar. Kan kita menyekolahkan anak kita itu agar nanti di saat mereka besar, mampu menyelesaikan masalah-masalah yang akan muncul di hidupnya. Berdasarkan pola pikir yang diperoleh di sekolahnya. Jadi silakan Bapak Ibu di rumah membuat kurikulum sendiri yang menyenangkan. Tidak usah terlalu terpaku pada tugas-tugas sekolah. Wah, berantakan itu anak-anak kita. 13 mata pelajaran dengan tugas yang numpuk. Ini akan membuat mereka stres. Dan kita tidak mau anak kita stres. Nah, jadi kalau saya di rumah itu hanya mempertahankan agar basic berpikir anak tidak jadi tumpul. Nah, ada seorang dosen namanya Pak Profesor Abdul Qadir dari ITB, jurusan kimia itu, mengatakan bahwa yang paling penting orang hidup itu kemampuan analisis yang tetap terjaga. Kemampuan analisis ini munculnya dari, kalau dulu namanya pelajaran berhitung, bukan matematika tingkat tinggi itu, tapi basic matematik yang harus dipertahankan. Nah, kemudian carilah materi-materi yang menyenangkan. Di YouTube banyak itu materi-materi yang menyenangkan. Itu bisa kita jadikan permainan-permainan yang menarik di rumah. Karena kalau misalkan kita selalu mengikuti PR, yang saya lihat ujung-ujungnya juga jadi malah negatif secara psikologi ke anak-anak kita. Nah, jadi ada beberapa cara yang bisa kita lakukan, yaitu membuat anak-anak kita mencintai belajar eksak atau belajar yang lain dengan meningkatkan kemampuan basic berpikir anak, Bu. Seperti itu. Nah, basic berpikir anak ini yang penting. Karena basic berpikir anak itu tidak akan hilang, sementara pelajaran sekolah itu akan hilang. Sama seperti kita dulu belajar sejarah, belajar apapun itu, ya sekarang udah hilang. Jadi lupa itu manusiawi. Tapi pola pikirnya itu tidak akan pernah hilang. Nah, jadi sebelum anak kita masuk sekolah lagi, bulan September atau Januari mendatang, setelah COVID hilang, mudah-mudahan basic berpikir anak kita itu bisa kita pertahankan. Syukur-syukur kalau kita bisa lebih jauh lagi mendalami kurikulum rumah. Mungkin kalau orang-orang homeschooling ini sudah tidak ada masalah mungkin. Nah, seperti itu. Jadi ada yang memang effort yang harus kita lakukan. Selain dulu kita yang tenang-tenang menjadi orang tua, yang mau tidak mau, kita menjadi lebih aktif. Menjadi orang tua, dan sekaligus menjadi guru anak-anak kita, dan juga teman-teman mereka. Nah, seperti itu. Mungkin begitu, Ibu Yati. Pak, ada pertanyaan. Suaranya nggak ada. Om Gur, saya sih setuju apa yang Om Gur sampaikan, dan saya juga berusaha untuk ke anak-anak saya biar mereka enjoy. Jadi udahlah, saya sering bilang, Mami itu nggak menuntut kalian untuk juara kelas.
kalian enjoy di mana. Tapi kadang-kadang kita dituntut sistem pendidikan kita, seperti saya di WA sama guru-guru anak saya, ini belum selesai tugasnya. Saya sih sebenarnya setuju banget. Jadi kita lebih mengedepankan analisis, karena kan pintar di akademis juga belum tentu mereka menjadi seseorang ke depannya kan, Pak Gur. Saya setuju sih. Cuman sistem pendidikan di kita yang tidak memungkinkan kita untuk berbuat seperti itu. Tetap anak-anak dituntut harus bisa A, B, C, D. Bagaimana kita menanggapinya? Di satu sisi saya setuju kalau sistem pendidikan kita seperti yang Om Gur bilang. Tapi di sisi lain pola pendidikan kita itu mengharuskan kita. Jadi memang saya juga kan suka kasihan sama anak saya. Jadi ya sudahlah. Mami tidak, yang penting kamu sholat tepat waktu, terus bisa menghargai sebagai seorang manusia, adab dan memang bisa nggak usah terlalu kalian pikirin, yang penting kalian bisa ngikutin aja. Atau yang lain ada yang suka fotografi, oke, kayak gitu. Maksud saya itu di sistem pendidikan di Indonesia seperti ini, bagaimana kita menjadi, jadi kayak kadang-kadang kita jadi orang aneh gitu di antara mereka kan. Mungkin cukup paham ya Pak ya yang dimaksud ya. Saya paham yang Pak Gur maksudkan, tapi saya sering di WA, Bu, ini Kaira belum, Naiwa belum, saya anak-anak saya, kamu enjoy-nya di mana? Sama seperti Pak Gur bilang, saya sering biar anak-anak seneng pakai metode video gitu. Tapi itu tadi Pak Gur. Mungkin dilema kita sebagai orang tua di sana Pak Gur, hidup di Indonesia dengan pola pendidikan seperti ini kan, kecuali kalau kita mau homeschooling mungkin ya it's fine gitu. Tapi kan saya. Jadi gimana, Pak? Terima kasih, Pak. Ya, Ibu. Sebenarnya itu pilihannya, Bu ya. Karena saya tidak bisa mencampuri urusan pemerintah itu karena memang ada kepentingan tertentu yang saya tidak tahu. Dan secara pribadi kalau ke pemerintah mungkin saya tidak bisa berbuat banyak. Tapi saya mengajak, mari kita memilih. Kalau anak kita mau kemana, ini saya berbicara tentang ke perguruan tinggi misalkan seperti itu. Uniknya begini, SMA itu anak belajar 18 mata pelajaran, ya sekitar segitulah kurang lebih. Tapi yang diteskan itu hanya 4 pelajaran. Lah terus yang 12-nya menjadi beban. Ketika anak kelas 12 nanti, guru-guru pengen anak-anak kita masuk ke perguruan tinggi negeri yang baik. Tapi banyak pelajaran-pelajaran yang tidak diteskan di perguruan tinggi, justru malah banyak tugasnya. Nah, jadi ini keinginan kemana, aplikasi kemana, nggak nyambung. Maka, ketika kita tidak bisa merubah kurikulum negara seperti ini, kita hanya bisa memilih pilihan yang terbaik buat anak-anak kita beserta resikonya. Nah, jadi begitu Ibu. Jadi kalau misalkan di WA sama guru-guru sekolah atau apa itu udah terbiasa ya Bu ya. Gitu. Saya kadang kala dengan kepala sekolah itu sudah kayak pacaran Bu, dipanggil lagi gitu. Kenapa? Ya, saya dialog di rumah, anak-anak mau kemana? Dia kalau misalkan mau ke jurusan eksak, ya eksaknya yang dibaguskan. PR IPS-nya jelek, nilainya jelek, sayang ke sekolah. Ya gimana anak saya maunya di sana gitu. Ya kalau Bapak Ibu memang mau ngasih nilai jelek ya silakan, nggak apa-apa. Itu pilihan mereka juga. Tapi jangan paksa anak-anak kita untuk belajar dengan beban yang begitu luar biasa. Karena tidak ada negara-negara di sana, kalau Ibu lihat ya, saya baca juga di WA Group itu, memang
sekarang yang lagi ngetren kan kurikulum Finland itu. Memang tidak banyak mata pelajarannya. Nah, seperti itu. Jadi, selain kita menjadi orang tua yang mengurus non-akademik, alangkah baiknya kalau kita juga mengerti akademik anak-anak. Jadi, di mana perlunya anak kita arahkan ke situ. Jadi, kalau Ibu Yati tadi bilang, udahlah, kalau masalah ranking mah sudah tidak pengaruh lagi. Nah, ini guru di sekolah juga ngeyel ya. Kenapa harus ada ranking? Di rapot itu sudah tidak ada rankingnya. Rapot anak-anak kita itu sudah tidak punya ranking. Jadi ahli-ahli pendidikan dulu itu sudah sejak tahun berapa saya lupa itu ya. Ranking tidak boleh lagi dicantumkan di rapot. Tapi ngeyel itu guru mengumumkan juga di kelas ranking si A, ranking si B, ranking si C. Nah, itu kan tidak baik. Nah, selain gurunya juga memang orang tua juga banyak yang tidak menyadari kalau ranking itu tidak penting. Gitu. Kita bisa hidup sukses, ini saya bicara duniawi ya, hanya dengan satu pelajaran saja. Ahli fisika, ahli matematik, ahli segala macam itu nggak ada. Dan tidak harus jadi ahli segala macam. Nah, seperti itu. Makanya kenapa sekarang itu banyak yang memilih homeschooling. Tapi buat saya pribadi, homeschooling kelemahannya karena anak-anak kita tidak ada gesekan psikologis dengan teman-teman yang lain. Nah, itu juga penting. Jadi dilematis memang. Nah, mungkin itu Ibu, silakan memilih resikonya. Mudah-mudahan pemilihannya bisa menjadikan anak-anaknya menjadi anak-anak yang bermanfaat buat dirinya dan masyarakat pada umumnya. Oke, silakan dilanjut. Baik, terima kasih kepada Om Gor dan Ibu. Oke, terima kasih kepada Om Gor dan Ibu Yati yang sudah menyampaikan pertanyaan dan jawabannya. Untuk yang berikutnya ini sudah ada yang menunggu dari Ibu Fitria. Ibu Fitria Agustina. Baik, kepada Ibu Fitria dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya. Maaf saya nggak bisa menampilkan videonya karena kebetulan lagi di luar rumah. Oh, iya. Mungkin ini pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Mr. G ya. Seperti tadi Pak Bambang Betul. apa? Ya, gitu. Panggil. Mungkin pertanyaan saya begini, Mr. G. Saya kan mungkin kebetulan sebagai guru juga ya, jadi saya kebetulan berada di sistem pendidikan nasional kita ini. Mungkin saya kalau melihat berbagai fakta yang tadi Mr. G katakan itu cukup miris juga, karena pada kenyataannya ternyata pendidikan di Indonesia itu kebanyakan hasilnya seperti itu. Nah, sedangkan saya sendiri kan berada di sistem tersebut. Maksud saya begini, apa mungkin ya present gitu ya, memberikan input ya kepada pemerintah walaupun tidak secara langsung, tapi misalnya bisa melalui media apa gitu. Yang penting pemerintah aware, pemerintah itu paham bahwa ternyata sistem pendidikan di Indonesia itu seperti ini. Nah, dan saya sendiri kan juga seorang ibu, dari 2 orang anak. Kalau melihat fakta seperti ini juga cukup miris juga. Gitu. Takutnya begini, anak saya misalnya kebetulan yang nomor 1, ini maaf ya, kalau menurut saya itu melihat nilainya cukup berprestasi di sekolahnya. Tapi kan kalau misalnya tadi seperti Mr. Ji bilang,
apakah iya ini cukup berprestasi seperti itu gitu kan. Takutnya nanti seperti tadi Mr. G bilang ada sarjana apa gitu yang begitu gitu. Itu saja mungkin dari saya. Mungkin, karena bukan apa mungkin lagi ya. Kalau bisa, kalau memungkinkan tolong gitu ya, Tresen gitu bisa showing off gitu ya kepada pemerintah gitu mengenai sistem belajar gitu ya seperti ini. Apalagi pada saat sistem belajar dari rumah sekarang ini yang anak-anak ternyata sekarang udah mulai tidak peduli sebenarnya kebanyakannya. Itu saja mungkin. Terima kasih Pak Bambang. Ya, langsung saja saya jawab ya Ibu Fitri ya. Iya. Ini dari mana Ibu? Saya dari SMK Al-Huda, dari Ciamis, Pak. Dananya Ciamis. Oke, iya. Ya Ibu, kami Tresen secara langsung ke pemerintah itu tidak secara langsung, maksudnya ke pemerintah untuk menyampaikan apa temuan-temuan yang saya temukan dan tim kami di sini. Tapi justru kita masuk agar program kami ini bisa diterima oleh daerah-daerah, karena di berbagai daerah ini sudah menjadi program, ada yang program kota, program provinsi gitu. Satu saat ini kita juga akan presentasikan secara nasional. Mudah-mudahan bisa berhasil. Nah, kami ingin Tresen ini menjadi partner buat para guru. Kenapa? Karena kebayang, kami mengerti sekali kalau misalkan kami tidak menganggap guru di sekolah itu tidak mampu. Tapi mungkin Ibu sendiri merasakan bagaimana tugas-tugas administrasi yang begitu menumpuk dan harus diselesaikan. Betul. Nah, ini kami tidak ngerti. Kenapa pemerintah ingin mencerdaskan anak bangsa, tapi gurunya tugasnya administrasi, bukan tugas psikologis anak. Setuju, Pak. Ya. Ini kan bertolak belakang dengan goalnya sendiri. Gitu. Tapi kalau untuk menghilangkan tugas itu dan tidak mengerjakan juga kan kita tidak bisa juga ya Bu ya? Iya betul Pak. Tetap harus dikerjakan sehingga waktu yang harusnya diberikan kepada siswa itu habis oleh job yang di atas kertas doang. Betul. Nah seperti itu. Sehingga kami menempatkan diri sebagai partner sekolah, berbagi peran lah Bu. Iya, iya. Kami berusaha untuk membuat anak-anak siap menerima pelajaran di sekolah. Jadi kalau misalkan Ibu mengajar di sekolah tuh, misalkan bab, Ibu SMP, SMA tadi? SMK Al-Huda. Oh SMK ya. Materi SMK itu kan pengennya langsung bisa diserap oleh anak ketika Ibu mengajar. Betul. Ya, tapi Pak. ternyata fakta di lapangan anak harus diajarin matematik kelas 3 SD. Wah ini kan miris sekali. Iya. Nah, kita tidak bisa sebagai guru meluangkan waktu mengurus anak satu persatu, meninggalkan job yang harus kita lakukan dari pemerintah. Nah, sehingga biarlah anak-anak yang belum siap ini kami yang tangani dalam jangka waktu yang singkat, sehingga ketika anak kembali ke sekolah itu bisa bergurau dengan guru-gurunya dengan nada yang riang. Dan ketika gurunya menerangkan, anak bisa ngerti. Nah, tidak sedikit anak yang ketika guru menerangkan di kelas, dia tidak tahu apa yang sedang diomongkan gurunya. Iya, betul, iya. Jadi ketika guru nanya, ayo anak-anak ngerti nggak? Si anak nggak ngerti. Dan kalau ditanya, mana yang nggak ngerti? Bahkan dia tidak ngerti apa yang harus dia tanyakan. Nah ini Ibu, kejadian ini terjadi secara menyebar dan merata hampir di seluruh Indonesia. Begitu. Nah ini sangat-sangat luar biasa ini, sehingga belasan tahun kami memikirkan bagaimana caranya kami bisa menjadi sedikitnya problem solver agar kondisi ini bisa ditangani dengan baik. Alhamdulillah di beberapa sekolah, ya saya kasih ambil contoh salah satunya ada sekolah Asifa, mungkin Ibu tahu ya. Asifa, di mana ya Pak? Asifa yang di Subang itu Bu. Di mana Pak? Di Kabupaten Subang, pesantren Asifa. Itu ada 3.000 siswa di situ. Iya, iya. Baru tahu Pak saya, maaf.
Iya, nggak apa-apa Ibu. Nah, itu kami kerjasama dengan banyak sekolah, ya salah satunya yang tadi saya sampaikan. Alhamdulillah Bu, bahkan anak yang sudah mau dikeluarkan pun itu akhirnya jadi berprestasi di sekolah. Alhamdulillah. Kembali bisa belajar eksak dengan benar. Asalnya ada anak yang bahkan jadi pembuli Bu. Karena memang setiap dia duduk di kelas, dia nggak ngerti dia mau ngapain. Setiap guru yang masuk, itu dia nggak ngerti sedang ngomong apa. Nah itu alhamdulillah, itu udah di SP2. Dalam waktu 1 bulan kita tangani, itu orang tuanya sangat bersyukur sekali itu. Sekarang anaknya tidak lagi butuh membuli orang lain untuk mendapatkan perhatian. Gitu. Dia kalau belajar matematika saja, itu anak yang lain sudah banyak yang nanya ke dia yang asalnya pembuli, Bu. Masya Allah. Nah, ini kan kalau misalkan siswa yang sudah banyak ditanya sama teman-temannya, itu insya Allah jalan negatif banyak tertutup. Karena perhatian dari lingkungan dia udah dapat. Nah, mungkin itu Ibu ya, mudah-mudahan kita juga minta dorong doa dari Ibu agar ke depan mudah-mudahan Tresen bisa menjadi ujung tombak perubahan pendidikan menjadi ke arah yang lebih baik di Indonesia. Amin, amin, iya. Oke, mungkin dilanjut ke penanya berikutnya, silakan. Baik, terima kasih. Oke. Halo, oh iya. Untuk pertanyaan yang berikutnya ini sudah banyak yang mengantri kepada Ibu Sani. Boleh memberikan tanda Ibu Sani? Nah, silakan dipersilakan Ibu. Oke, silakan. Ya, Assalamualaikum, Mr. G, Pak Bambang. Ini Ya. saya mohon izin sambil ngasuh anak ya. Mohon izin tadi di awal kalau tidak salah saya menyimak bahwa anak itu pasti tidak akan bisa menguasai banyak hal atau tidak akan menjadi ahli semua bidang. Dalam arti bahwa anak pasti punya kelebihan dalam satu bidang. Nah, ini anak saya baru 6 tahun. Mohon informasinya bagaimana cara kita mengenali kelebihan atau bakat anak kita. Ini spesialnya untuk anak saya yang baru berumur 6 tahun. Begitu. Terima kasih Pak Gur. Oke, sama-sama Ibu Sani. Ini kita kenal kayaknya ya. Iya, Ibu Sani dari Ciamis ya. Oke. Jadi begini Ibu, mungkin takutnya saya tadi salah menyampaikan. Jadi anak itu yang pertama harus dibina adalah modal untuk menguasai banyak hal. Nah, di kita itu modalnya belum diberikan, kemampuan berpikirnya belum diberikan, tapi langsung dijejali banyak hal harus dikuasai. Nah, ini yang salah. Jadi biarkan pola berpikirnya dulu yang diperbaiki, kemampuan analisisnya yang ditinggikan, maka dia akan bisa menguasai apapun yang dia mau nantinya. Jadi pilihkan oleh para pembuat kurikulum ini yang menjadi basic berpikir anak itu apa. Dan bagaimana caranya agar anak menyenangi untuk menguasai dan memperbaiki kemampuan analisisnya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian tentang bakat, ya, kelas 6 ya, baru 6 tahun, 6 bulan.
6 tahun. Oh, 6 tahun. Oke, ya. Ibu, kita itu sudah salah kaprah tentang bakat. Jadi bakat itu adanya di fisik, Bu. Tulang yang berbeda, betul. Misalkan ibu tenggorokannya bagus, pita suaranya bagus, berbeda dengan saya, maka saya tidak harus latihan nyanyi. Ibu aja yang nyanyi. Tulang kaki saya kuat, mungkin saya bisa jadi pesepak bola. Kalau rapuh, jangan. Nah, bakat itu adanya di fisik. Tapi di pikiran, itu tidak ada bakat. Allah akan merubah suatu kaum kalau dia berusaha merubah apa yang ada pada dirinya, pada kaum tersebut. Itu letaknya bukan di fisik, tapi di pola pikir, penerimaan kebenaran. Akal dan pikiran itu tidak terlibat pada bakat. Ibu maunya anak ibu mau jadi seperti apa? Bentuk dari sekarang. Insya Allah bisa. Nah, sekarang itu banyak orang tua yang salah kaprah juga. Menanyakan apa keinginan anak di saat anak tidak tahu keinginannya. Ada seorang tua bilang, Om Gur, alhamdulillah saya menyekolahkan anak saya ke TK yang dia inginkan. Kebayang anak 4 tahun TK yang dia inginkan, dia survei apa TK yang bagus mana? Kita yang tahu TK yang bagus yang mana? Anak kita itu pengen ke TK itu bukan TK-nya yang bagus, di situ ada temennya. Mungkin lebih menyenangkan kalau belajar dengan temennya, mungkin itu. Ketika dia pola berpikirnya udah baik, udah bagus, baru dia bisa diajak berkomunikasi tentang keinginannya. Jadi kalau sekarang ibu, anak 6 tahun itu arahkan saja oleh ibu, pola pikirnya diperbaiki, basic berpikirnya dikuatkan, satu saat dia akan memilih sendiri mata pelajaran apa yang akan dia fokuskan. Berarti pertanyaan selanjutnya itu bagaimana memberikan pola untuk bisa meningkatkan atau membentuk tadi pola belajar analisis itu yang dasar-dasar itu, Pak? Kebetulan dari berbagai sumber yang kami peroleh, kami pelajari, meningkatkan analisis itu berbagai hal bisa kita lakukan, Ibu. Yang pertama dari analisis masalah langsung di kehidupan, itu dilakukan oleh para sahabat ketika belajar agama terhadap Rasulullah SAW. Jadi diarahkan masalahnya apa, solusinya apa, terus selalu berdiskusi seperti itu. Sehingga ibu jangan sungkan kalau ibu punya masalah di kantor, diskusi sama anak ibu yang 6 tahun itu. Serius sih? Jadi, bener, masalahnya jangan dibikin-bikin. Ya. Jadi bukan rekayasa. Adek, mama di kantor nih punya masalah. Teman kerja mama bla 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 bla. Menurut adek gimana? Wah, Bu, itu jawabannya unpredictable itu, Bu. Ibu bisa kaget dengan apa yang dijawab oleh anak-anak kita. Cerdas dia. Kemudian jangan pernah ibu bilang, adek, ini masalah orang tua, adek nggak boleh ikut-ikutan. Enggak, libatkan dia pada masalah keluarga. Dia harus tahu bagaimana cara menyelesaikan masalah di keluarga. Gitu. Nah, itu salah satunya. Yang kedua, yang paling mendasar adalah kemampuan analisis akademis. Dulu itu, kalau waktu saya SD, ke sekolah-sekolah itu suka ada banner-banner yang hasil tulis tangan anak-anak ya. Matematik adalah ibunya ilmu pengetahuan. Nah, jadi bermainlah matematik dengan anak-anak itu meningkatkan analisis yang luar biasa. Gitu. Banyak permainan-permainan yang membuat anak seneng. Matematik tapi. Nah, kemudian ada basic berhitung, basic berpikir. Nah, ini mah anak harus bisa operasi bilangan bulat gitu.
operasi perkalian, pembagian, itu dasar. Iya. Mau kemanapun jurusan anak kita, IPA, IPS, bahasa, apapun, dia harus bisa. Seorang ustadz dia tidak akan pernah jadi ustadz benar kalau dia tidak bisa matematik. Kenapa? Dia tidak akan bisa bagi waris dong. Dia tidak akan bisa mengetahui kapan tanggal 1 setiap bulan di bulan Islam. Rukyatul Hilal dia tidak akan mampu. Nah, ini matematika itu luar biasa. Karena dia basic dari semua ilmu pengetahuan. Jadi ibu sekarang jangan terlalu berpikir, ini anak bakatnya apa ya? Nggak usah. Ajarkan saja, arahkan pada hal positif, dia akan seperti itu. Begitu mungkin ibu ya? Ya, terima kasih banyak. Sangat menginspirasi. Pak Gur, sukses untuk resennya. Amin. Alhamdulillah, jazakallah. Oke, silakan. Baik, terima kasih untuk Om Gur dan Ibu Sani yang sudah menyampaikan pertanyaan. Ini yang berikutnya dari Bapak Henry ya. Bapak Henry Andi Mesta, silakan memberikan kodenya. Oke, sudah saya buka untuk unmute-nya, Pak. Silakan Bapak Henry dan Om Gur. Halo Pak Henry, apa ada di tempat? Oke, dilanjut saja kepada yang berikutnya kepada Bapak Zainal Arifin. Ada Bapak Zainal Arifin? Bisa memberikan? Ada. Oke, silakan Bapak Zainal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gini Mr. G, masa sekarang ini adalah zaman milenial ya. Mau nggak mau bahwa mendidik anak adalah sesuai dengan zamannya. Saat ini dunia maya itu atau gadget itu yang melalui gadget itu sangat merajalela. Nah, adakah secara Islami mengajarkan di dunia milenial ini atau kisi-kisinya seperti apa? Sekian, karena terus terang yang saat ini merajalela itu kan sebagian besar ditularkan atau disampaikan kebanyakan dari yang non-muslim. Sekian, terima kasih. Oke, ini tentang gadget ya Pak ya, luar biasa ini. Jadi kalau tentang gadget Pak, gadget itu kan hanya sekedar tools ya Pak ya. Cuma masalahnya ketika anak pegang gadget, maka mau tidak mau resiko orang tua itu bertambah. Seperti itu. Jadi gadgetnya tidak punya dosa apa-apa. Karena gadget itu bisa bernilai positif, negatif tergantung kitanya. Jadi pengawasan terhadap gadget itu sendiri harus kita sampaikan. Nah, sama seperti tadi, bagaimana caranya agar anak menyenangi hal-hal positif di gadget. Nah, sayangnya, kita yang berpikiran positif, itu tidak terlalu banyak mengarahkan anak-anak kita pada link-link atau alamat-alamat positif di gadget. Hanya melakukan pelarangan-pelarangan saja. Jangan main ini, jangan main itu. Tapi solusinya tidak disampaikan. Nah, mungkin Bapak, Ibu sekalian bisa nonton bareng sebuah film Islami di situ sambil menerangkan bercerita tentang kepahlawanan para sahabat, kenikmatan belajar, atau apapun itu yang bernilai positif buat anak-anak kita. Jadi kita tidak bisa hanya menyampaikan jangan main gadget. Oh, nggak bisa. Jadi kalau seperti itu ya akan tetap seperti itu.
anak akan tetap main gadget dan kita akan selalu kebingungan menghadapi anak-anak kita. Nah, jadi begini Bapak, Ibu sekalian. Dari berbagai masalah baik guru ataupun siswa yang tadi kita diskusikan, di mana sih titik poin pentingnya Trescent berkiprah? Jadi kami terjun ke lapangan untuk membuat dan melatih anak-anak kita dalam pola pikir dasar yang penting yang saya sampaikan tadi. Jadi misalkan, katakanlah anak-anak ini ada yang sakit fisiknya, maka Bapak Ibu tahu dia sakit, tapi tidak mampu mengobatinya, atau tidak tahu cara bagaimana mengobatinya, hanya tahu sakit saja. Maka Bapak Ibu bawa dia ke dokter. Dokter nggak langsung memberikan obat, tapi harus mendiagnosa. Sama seperti Trescent. Trescent itu ibarat rumah sakit akademis, Bapak Ibu sekalian. Jadi kita tahu anak kita sakit, kita tahu siswa kita sakit, dibawa ke Trescent, kami mendiagnosa apa sakitnya si anak dan harus dibagaimanakan. Apakah pakai obat jalan aja udah cukup, apakah obat warung udah cukup, atau harus di ICU. Nah, seperti itu. Apa yang kami lakukan pertama kali adalah bagaimana caranya meningkatkan psikologis anak agar mau belajar lagi. Tidak jarang anak-anak yang ke kami menangani anak dari mulai kelas 4 SD sampai mahasiswa, Bapak Ibu sekalian. Anak datang ke kami, dipaksa orang tua, sudah lihat ke lembaga pendidikan, udah ilfil tuh anak. Wah, udah pengen pulang aja. Dipaksa dulu pertama kali oleh orang tua masuk ke ruangan, kami tangani. Hari itu juga Bapak Ibu sekalian, si anak nggak mau pulang. Itu banyak terjadi. Mereka betah di sana. Mengerjakan apa yang mereka sukai. Bapak Ibu sekalian mungkin mengetahui satu sekolah namanya Al-Fatih. Al-Fatih ini ada di Kota Bandung, Bapak Ibu sekalian. Dari 36 siswa 2 tahun yang lalu, itu 22 anak itu sakit akademis. Artinya kemampuan sebenarnya dia ada di SD. Padahal dia ada di kelas 9. Lalu kami tangani dalam 10 hari, durasinya ini 1 bulan sebenarnya. Di hari ke-10, Pak Kepala Sekolah, itu ustadznya, keliling ke asrama. Dan beliau kaget, kenapa? Anak-anak lagi belajar itu jam 10 malam. 22 anaknya. Dan itu terjadi setiap malam. Sampai akhirnya, Pak Kepala Sekolah bertanya ke kami, ini rukiah gaya apa yang dilakukan sama Trescent? Nah, seperti itu. Nah, jadi metodologi yang kami lakukan, itu ada 2 hal. Pendekatan psikologis, didiagnosa dulu psikologis, kemudian akademis, baru kita tangani. Nah, ketika anak ditangani sesuai dengan penyakitnya, atau kekurangannya, atau bisa juga kelebihannya, karena tidak semua anak sakit yang kita terima, ada juga yang pintar-pintar pengen jadi lebih pintar, kami tangani juga. Nah, seperti itu. Jadi alhamdulillah, di berbagai sekolah, dan tadi dorong doa dari rekan-rekan sekalian, mudah-mudahan satu saat ini bisa menyebar ke seluruh Indonesia dan mewarnai kurikulum negara kita. Nah, seperti itu. Oke, dilanjut ke pertanyaan berikutnya, silakan. Baik, terima kasih untuk Om Gur. Untuk pertanyaan yang berikutnya dari Bapak Muhammad Salman. Silakan diberikan tandanya Bapak Muhammad Salman. Oke. Saya sudah buka untuk meng-unmute-nya.
Ada Bapak Muhammad Salman? Oke, ini untuk sesi berikutnya kalau misalkan belum ada, diganti dulu untuk Bapak Yusuf MZ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, saya siswa dari SMA salah satu SMA di Kota Tasik. Izin bertanya, bagaimana Bapak suaranya kurang jelas, Pak. mengatasi mental down pada peserta didik untuk meningkatkan kualitas belajarnya agar prestasinya tidak menurun? Bisa diulangi, Pak? Bagaimana cara mengatasi mental down pada peserta didik agar prestasinya tidak menurun? Oke. Iya. Ini tentang prestasi yang menurun, Pak. Ini manusiawi sekali, Pak. Jangankan prestasi, Pak. Keimanan seseorang itu fluktuatif, Pak. Jadi kadang ada moodnya, kadang enggak, gitu. Jadi, ini perlu digarisbawahi, maksud Bapak itu tadi prestasi dalam nilai atau kemampuan, Pak? Saya kurang begitu jelas itu. Banyak. Maaf, Pak, suaranya hilang, Pak. Dua-duanya, Pak. Oke. Begini, Pak. Yang kita pentingkan itu sebenarnya nilai itu bukan untuk perbandingan dengan teman-teman yang lainnya, Pak. Nilai itu diberikan untuk melihat kemampuan anak pada bidang itu sudah sejauh mana. Jadi Bapak misalkan begini. Anak belajar matematik bab pertama nilainya 10. Bab kedua nilainya 8. Itu bukan turun, Pak. Itu naik. Nah, cuma orang tua salah menanggapi nilai ini. Kan waktu pertama kali anak belajar bab 1, dia menguasai satu bab. Ketika dia belajar bab kedua, bab ke-1 dia kuasai, bab kedua 80% dia kuasai. Nah, seperti ini. Jadi jangan melihat kalau kita kan tahu kalau mata pelajaran itu kadang tingkat kesulitannya malah meningkat. Yang paling penting itu adalah gairah belajar anak tidak pernah hilang. Maka kalau gairah anak tidak pernah hilang, Bapak Ibu sekalian sudah tidak harus pusing lagi menghadapi anak. Dia pasti menemukan solusi pada masalahnya. Nah, seperti itu. Kadang di bisnis kita juga kan ada turun, ada naik. Bukan berarti ketika turun itu kita tidak berprestasi, enggak. Kalau Ketika masalah turun mentalnya, kalau masalah mental down-nya gimana, Pak, cara mengatasinya? Kalau mental down itu kan kasusnya tertentu, Pak. Jadi kita tidak bisa memukul rata, ini dia down mentalnya ada di mana. Gitu. Jadi Bapak mau tidak mau harus menyelidiki apa penyebab mentalnya menjadi turun. Seperti itu. Jadi saya tidak bisa katakan, misalkan saya tidak ketemu anaknya. Ini anak lagi mental down nih, harus dibagaimanakan? Saya nggak bisa kasih jawaban, Pak. Maaf sekali. Sama seperti Bapak kalau misalkan telepon dokter, Pak dokter, anak saya ini panas, apa obatnya? Dokter nggak bisa kasih itu. Dia harus mendiagnosa dulu ke penyebabnya apa. Jadi Bapak Yusuf, kalau misalkan Bapak memang memiliki anak atau anak siapapun itu, atau Bapak seorang guru, ada anak yang kena mental down, itu harus diselidiki apa penyebabnya. Baru di situ kita bisa bermain secara psikologis, meningkatkan kembali mental anak. Gitu. Nah, sementara kita kesalahannya selalu kalau anak lagi down, itu dipaksa belajar. Kalau down nggak bisa belajar, Pak. Harus disembuhkan dulu, baru belajar bisa menyenangkan lagi. Kalau masalah daunnya gara-gara lomba terus tapi nggak juara, itu gimana, Pak? Waduh, itu pilihannya, Pak, ya. Aduh.
Wah, itu bingung saya. Karena kalau misalkan lomba itu, Pak, itu pilihan juga. Ini sebenarnya anak ini lomba apa, Pak? Lomba pendidikan atau olahraga ini? Pendidikan. Pendidikan. Ya. Semacam apa itu? Olimpiade begitu? Ya, bisa. Ya. Bapak Ibu sekalian, kalau kita ingin menyertakan anak-anak kita ke perlombaan pendidikan seperti itu, jangan di-push jadi juara ya Pak Bu. Kebayang kalau misalkan semua orang tua pengen anaknya jadi juara olimpiade, sementara juaranya cuma satu orang. Berarti yang lain frustasi dong. Jadi yang paling penting itu ketika kita mengirimkan anak kita untuk kejuaraan olimpiade untuk pengalaman, menambah wawasan, dan membuat mereka lebih dewasa. Begitu Pak. Jadi itu mindsetnya yang harus diperbaiki. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama Pak Yusuf, mudah-mudahan bisa membantu. Selanjutnya, kiprah Tresen sendiri akan saya sampaikan. Jadi Bapak Ibu sekalian, secara teknis, Tresen itu artinya adalah Treatment and Education Center. Jadi pertama, lembaga kami bisa mentreatment anak-anak separah apapun dia. Selama dia tidak cacat secara IQ ya. Jadi kami percaya anak-anak ini bisa jadi oke. Separah apapun dia. Nah, waktu treatmentnya itu 1 sampai 3 bulan saja. Gitu. Jadi setelah kami treatment, anak ini siap masuk di kelas dan menerima pelajaran yang disampaikan oleh gurunya. Nah, seperti itu. Jadi testimoninya seperti yang saya sampaikan tadi, ada yang parah tapi bisa masuk perguruan tinggi favorit, ada yang mau dikeluarkan jadi bintang pelajar juga di sekolahnya. Alhamdulillah. Nah, itu dari sisi treatment and education center. Jadi kita pusat pendidikan anak-anak akademik. Baik itu mereka menginginkan penambahan kemampuan di bidang pelajaran apapun itu. Nah, seperti itu. Cuman untuk sekarang, karena kebanyakan anak, apalagi dari fakta di lapangan setelah COVID-19 ini, banyak sekali kemampuan anak yang merosot drastis. Kami bermain di treatment dulu Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu sekalian, baik di kota manapun Bapak Ibu berada, silakan Bapak Ibu coba datang ke lokasi Tresen terdekat. Silakan diagnosa anaknya. Maka Bapak Ibu sekalian akan mengetahui bagaimana kondisi Bapak Ibu melihat anak-anaknya. Nah, saya akan tampilkan beberapa slide sebentar. Hasil diagnosa beberapa anak Bapak Ibu sekalian. Hasil diagnosa beberapa anak Bapak Ibu sekalian. Suaranya udah keluar ya Bapak Ibu? Oke, ini adalah hasil diagnosa satu orang siswa Bapak Ibu sekalian.
Ini akan saya fokuskan pada diagram lingkaran ini. Nah, ini hasil diagnosa tes. Mereka mengerjakan kumpulan soal-soal yang kami berikan untuk menilai kemampuan mereka. Bapak Ibu sekalian bisa lihat, anak ini mengerjakan 9 soal dari 100 soal yang ada. Bapak Ibu sekalian bisa lihat, yang benarnya cuma 3. Dari 100 soal yang ada. Ini kelas 10 Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau misalkan kami sejajarkan, kemampuan anak ini sekelas dengan kelas 2 SD. Nah, bagaimana anak ini bisa menerima pembelajaran di sekolah? Nah, maka sebelum berlanjut, anak ini kami treatment dulu. Selama 1 sampai 3 bulan, bisa 1 bulan sembuh, maksimum 3 bulan. Alhamdulillah sampai saat ini tidak ada yang sampai 3 bulan. 1 bulan rata-rata. Ada yang 2 bulan 1-2 orang. Seperti itu. Nah, ini hasilnya Bapak Ibu sekalian. Nah, ini hasil diagnosa sebelum, benarnya 3. Sesudahnya benarnya 24. Ini 1 bulan. Kemampuannya drastis naik sebanyak 21%. Bapak Ibu semua, anak ini baru bisa dikatakan sembuh setelah kemampuannya 55%. Jadi ini baru ada kemajuan sekitar 21%, dari 3% ke 24%. Jadi kemampuannya bukan tidak, kalau di kelas itu masih belum bisa menerima, bukan tidak ada kemajuan, karena memang anak ini dari kelas 2 SD baru sampai ke kelas 8 SMP. Nah, ini baru kita treatment lagi selama 1 bulan lagi. Setelah 55%, baru dikatakan sembuh. Kalau di atas 55%, wah alhamdulillah sekali itu. Berarti secara akademik dia tidak ada kesulitan untuk menerima pembelajaran di sekolah. Nah, kemudian ini ada Abdul Mukti, kelas 8 dari SMP IT Asifa. Benarnya asalnya 15%, salahnya 10%. Ini tes ini esai Bapak Ibu sekalian, karena kami akan mendeteksi dia salahnya kenapa. Apakah ceroboh atau memang konsepnya tidak tahu, atau secara psikologis apa bisa kita ketahui itu. Nah, 15% ini tidak bisa dia belajar di kelas, sebagus apapun gurunya. Materinya tidak akan bisa dia terima. Nah, bagaimana caranya agar dia bisa menerima materi di sekolah? Kemampuan basicnya harus tingkatkan dulu. Nah, ini 1 bulan Bapak Ibu sekalian. Setelah 1 bulan diagram lingkarannya jadi seperti ini. 70% benar. Oh, udah. Kalau sudah di atas 55%, Bapak Ibu sekalian sudah tidak harus lagi khawatir. Nah, begitu Bapak Ibu sekalian. Jadi setelah diagnosa, kita akan mengetahui bagaimana kemampuan anak dan apa yang harus dilakukan. Nah, itu kiprah Tresen di lapangan Bapak Ibu sekalian. Silakan kalau misalkan ada yang mau ditanyakan lagi terkait dengan Tresennya sendiri sekarang. Mangga, silakan. Ibu Hesti itu mengangkat tangan. Pak Bambang mungkin bisa. Ibu Hesti Handayani. Iya Bu, sebentar lagi di unmute dulu. Ketemu. Oke, silakan Ibu Hesti. Oke. Bisa. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Muhammad Gurnalis yang saya hormati, Masya Allah presentasinya bagus sekali Pak, terkesan sekali. Terutama yang barusan yang Bapak adakan diagnosis pada ada anak Ashifa tadi dan anak yang sebelumnya ya. Yang saya tanyakan Pak Gurnalis,
treatmentnya itu seperti apa? Apakah anak-anak itu dikasih soal seperti psikotes gitu, atau ditanya-tanya seperti wawancara, atau bagaimana? Kemudian nanti apakah kemudian jika memang anak yang tadinya tidak berminat pada bidang studi yang nilainya tanda kutip jelek itu, memang akhirnya jadi suka atau gimana? Karena saya pikir begini Pak, tanpa ditreatment sekalipun kalau emang anak itu tidak kalau emang anak itu suka, ya dia nilainya juga akan ya lumayan lah, walaupun nggak bagus-bagus amat tapi lumayan. Sementara kalau anak itu sudah memang tidak suka pada bidang studi itu atau tidak berminat, apakah dengan treatment tetap akan jadi suka atau gimana Pak? Jadi saya tertarik banget dengan hal ini nih. Terima kasih Pak Gurnalis. Oke, iya. Iya Bapak Ibu sekalian, ini pertanyaan menarik ini. Memang pada dasarnya kebiasaan kita kan kalau anak nggak suka disebut tidak berbakat. Anak nilainya jelek, oh ini tidak berbakat, udah cari yang lain. Nah, seperti itu. Kami tidak begitu Bapak Ibu sekalian. Selama itu tidak berkaitan dengan fisik, larinya harus kenceng gitu, itu urusan guru olahraga itu, insya Allah bisa. Jadi yang kami treatment itu Ibu, yang tadi nilainya hanya 3% saja, itu matematikanya dia benci banget. Anak ini udah membenci matematik mulai dari pelajaran sampai ke guru-gurunya. Orang tuanya sudah ngelesin dia, masukin bimbel, akhirnya frustasi semuanya. Itu tidak lebih dari 3 bulan, Ibu, alhamdulillah, dia jadi suka matematik. Dia mencintai matematik dan berkembang terus mencintai pelajaran yang lainnya. Intinya, sentuhan secara psikologis bagaimana mencintai belajar itu jauh lebih penting daripada mata pelajarannya sendiri. Nah, setelah sentuhan psikologis kita dapat, anak kita mengerti apa yang harus dilakukan, dan yang paling penting itu menyenanginya. Nah, sehingga itu ketika treatment, Bapak Ibu, kami tidak memberikan PR, tapi menawarkan. Jadi ketika selesai, karena masa treatment itu 1 hari 1,5 jam, Ibu. Kita punya 30 jam treatment. Oke, jadi masa treatment itu ada 30 jam. Jelas Ibu ya? Suaranya kedengaran? Ya, ya. Oke. Jadi 30 jam, dia bagi jadi 20 kali pertemuan, satu pertemuannya 1,5 jam. Sejak hari pertama, itu sudah ada sentuhan psikologis dan lain-lain yang disampaikan ke anak. Itu insya Allah sejak hari pertama itu sudah manjur Ibu. Lalu kami acungkan itu, dari satu kelas itu maksimum 20 orang, 20 orang itu akan ditangani oleh 4 orang guide. Gitu. Kami memperlihatkan soal-soal itu. Ini soal kami punya banyak loh. Kalau andaikan kalian mau, boleh. Siapa saja yang mau, itu ngacung semua Bu. Pak, saya 3 lembar. Pak, saya 5 lembar. Pak, saya pengen 20 lembar. Oh jangan, udah 5 lembar dulu. Putus-putus Pak, maaf Pak. Ya, jadi soal-soal itu bukan kita berikan sebagai PR, tapi mereka meminta. Dan ajaibnya orang tua ini sampai nanya, Om Gur, apa yang harus saya lakukan ketika treatment ini berlangsung? Kami bilang, Bapak nggak usah ikut campur dengan urusan treatment. Udah di rumah biasa aja. Jangan pernah nanya anak, udah belajar belum? Udah, biarkan aja. Tapi ternyata setiap orang tua kaget, memang sudah tidak harus disuruh belajar. Anteng sendiri itu di kamar ngerjain soal-soal. Jadi orang tua rata-rata itu ngebel ke kita, itu bukan kenapa anak saya kok begini, tapi mempertanyakan perubahan yang begitu drastis. Nah, itu yang kami suka. Gitu. Jadi kecintaan belajar itu di anak muncul, Bu. Nah, setelah itu, pelajaran-pelajaran yang mereka benci di masa lalu, mereka kuasai dengan baik. Jadi jangan khawatir kalau Bapak Ibu sekalian, karena yang menjadi momok pelajaran itu kan bagian eksak ya Bu. Tidak ada yang benci sejarah, itu nggak ada. Gitu. Itu matematika dulu. Kenapa sih ke IPS nggak mau ketemu matematika, kan begitu biasanya. Nah, tapi kalau matematika bagus, lalu masuk ke IPS lebih berprestasi dia.
begitu. Jadi insya Allah ibu nggak usah khawatir, anak dimanapun, siapapun dia, kalau mau kita coba treatment di kita, insya Allah. Jadi tidak harus suka dulu. Begitu Ibu, jelas ya? Terima kasih Pak Gurnalis. Sama-sama. Jazakallah khairan. Amin. Oh, iya. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kita batasi sampai 2 penanya lagi ya. Halo, ini Om Gur ada satu pertanyaan dan menyampaikan kalau memang mic-nya yang bermasalah sehingga beliau memberikan pertanyaan di chat. Saya mau bacakan pertanyaannya, kerjasama seperti apa yang dilakukan Tresen dengan Ashifa atau sekolah rekanan lainnya? Mungkin bisa dijelaskan sehingga mungkin kami bisa mengikuti jejak sukses sekolah rekanan. Nah itu, bentar. Oke, ini teknik kerjasama ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau ternyata Bapak Ibu ingin mendiagnosakan putra-putri pribadi, itu bisa langsung ke Tresen terdekat di kota Anda. Nah, sementara kalau untuk sekolah, itu ada kerjasama yang dilakukan, karena enak ya kalau misalkan kerjasama dengan sekolah, tidak per individu, jadi sekalian satu kali antem semuanya oke gitu. Nah, kita bisa datang ke tempat atau sekolah di mana Bapak Ibu berada, nanti kita bicarakan. Jadi sekolah itu hanya menyediakan lokasi untuk belajar. Jadi kami bisa datang ke sekolah Bapak Ibu sekalian, apalagi kalau bentuknya pesantren, itu akan agak susah kalau misalkan anak-anak dibawa ke tempat kami. Jadi kami bersedia untuk setiap hari datang ke sana. Apalagi kalau untuk boarding, contohnya di Depok itu ada sekolah jam-jam Syifa. Itu kami diberikan satu ruangan di sana untuk posko kami. Jadi kami nginep di sekolah bareng sama anak, gitu karena boarding. Nah itu teknisnya. Jadi bisa saja Bapak Ibu menyediakan lokasi di sekolah, anak tidak harus ke kami. Atau ada juga sekolah yang karena mereka pengennya di treatmentnya di tempat kami. Nah, 20 anak ini antar dengan transportasi dari sekolah ke tempat kami. Jadi kalau misalkan kemarin itu ada yang satu sekolah 22 anak, kita bagi jadi 2 kelas. Ada juga yang 40 anak, tergantung jumlah anaknya banyaknya berapa, itu kita bisa bicarakan secara fleksibel di offline. Seperti itu mungkin ya Bapak Ibu sekalian. Insya Allah lokasinya dimanapun bisa kami jangkau. Gitu. Tinggal kontak personnya ada di kontak person di webinar ini, silakan. Seperti itu ya Bapak Ibu sekalian. Oke, ini pertanyaan terakhir mungkin silakan. Satu penanya lagi. Yang terakhir mungkin ini dari Bapak Enjang Jamhasari, ada Bapak Enjang? Oke, sebentar. Sudah saya coba buka untuk unmute-nya, Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan itu, Pak, bagaimana cara meningkatkan animo anak ya dalam pembelajaran sekarang ini kan dari sekian banyak siswa hanya beberapa persen saja yang ikut pembelajaran daring. Nah, ada di antaranya mereka yang acuh terhadap kegiatan pembelajaran ini. Nah, kira-kira bagaimana cara meningkatkan atau menumbuhkan animo mereka supaya mereka mau mengikuti pembelajaran itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Bapak mungkin kesulitan yang dialami oleh semua pihak ya Pak ya. Gitu. Yeah. Jadi memang kita tidak ahli dalam mengajar secara daring Pak ya. Karena dari dulu kita memang diajarkan untuk bertatap muka. Nah, seperti itu. Jadi kesulitan ini pun saya yakin sekali belum bisa diatasi oleh para ahli di negara ini. Sehingga saya sendiri itu langsung terjun ke lapangan dengan berbenderakan Tresen ini, Pak. Alhamdulillah, setelah anak-anak bergabung ke kami, ketika selesai, itu para orang tua bilang kalau mereka lebih mencintai belajar di rumah. Gitu. Jadi lebih anteng. Nah, kita berdoa juga mudah-mudahan daring ini cepat selesai. Gitu, karena sehebat apapun metodologi yang kami punya, itu ada batas waktunya, Pak. Gitu. Karena hal semenyenangkan apapun kalau memang tidak diganti-ganti, itu akan tetap pada akhirnya itu akan timbul kebosanan baru. Nah, seperti itu. Nah, jadi untuk meningkatkan keinginan belajar mereka, ya kita harus benar-benar kreatif Pak di rumah ya, gitu. Dan jangan terlalu memikirkan materi yang terlalu menumpuk Pak. Bayangkan sama Bapak, bagaimana orang tua yang kesibukannya sudah luar biasa harus menggantikan 12 guru di sekolahnya. Ini berat sekali. Nah, seperti itu, Pak. Jadi, silakan sekreatif apapun kita di rumah, mudah-mudahan bisa membantu. Nah, kembali ke Bapak Ibu sekalian, tentang Tresen ini, mudah-mudahan metodologi kami itu bisa membantu kesulitan-kesulitan belajar putra-putri kita semua, termasuk apa yang ditanya oleh Pak Injang tadi. Karena walau bagaimanapun, kami harus mendiagnosa dulu anak-anak ini, sehingga kami tahu apa obatnya yang harus kami berikan. Gitu, tanpa diagnosa kami tidak bisa apa-apa. Nah, anak ini di rumah kenapa sih malas belajar? Wah, tanpa diagnosa nggak bisa kita. Nah, ketika diagnosa, apalagi sampai ke tahapan wawancara, anak curhat terbuka itu Pak, Bu. Jadi jangan sampai salah pengertian juga kalau misalkan setelah diagnosa, setelah wawancara, kami meminta kedatangan orang tua juga untuk ngobrol, karena ada kemungkinan ada salah penyampaian dari orang tua ke anak yang membuat anak ilfil. Nah, bisa juga seperti itu. Nah, mungkin seperti itu Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan hasil diskusi kita hari ini bisa ada manfaatnya buat kita semua, membuat kita bisa bermanfaat buat lingkungan dan orang lain semua. Terima kasih atas waktunya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan. Baik. Terima kasih Om Gur yang sudah menyampaikan materi dan menjawab pertanyaan para peserta. Dan kepada Bapak Ibu yang sudah memberikan waktunya dari jam 1 sampai jam 2:30 ini, terima kasih banyak atas